Kenalin diri dulu. Kalian masing-masing. Perkenalan. Kenalin diri lu. Nama gua Rizky Radivan. Cuma kalau di Japos bisa dipanggil Steve Emo. Gue Arya ya, biasa dipanggil Mas Arya. Terus ada yang paling ganteng nih, Samuel Eto di Japos. Nama gue Arif, biasa dipanggil Jackson nih. Jackson. Jackson kali. Mau ngomong apa ini kita nih Pak? Oke nih, gue mau nanya yang pertama nih ya. Kenapa sih waktu itu kepikiran untuk membangun Karang Taruna Japos RW 08 ini? Dari Arif dulu aja. Lo mau cerita? Gue nggak. Lu dulu aja. Sebenarnya waktu itu kita lagi nongkrong ya. Nggak nongkrong, lagi ngopi lah ya di luar. Ciputat. Kita tuh gitu lagi ngopi. Temu kangen sih jatuhnya. Udah lama kan. Ada gap nih, ada gap. Nggak pernah nongkrong bareng. Terus nongkrong lah nih ketemu. Terus si Arif ini nanya, Pak RW ini di Japos siapa sih? Kebetulan Tanya. PRW-nya di situ satu rumah sama gua. Si anjing. Si anjing. terus kita ngeliat juga di lingkungan kita banyak nih anak muda tapi tongkrongannya bisa gitu. Saling gak kenal satu sama lain dan itu sangat disayangkan sih ya kalau bagi menurut gue dan teman mungkin pada awal. Akhirnya kenapa sih kita nggak coba gitu awal gagasannya sih bukan Karang Taruna ya, Bukan. kita pengen bikin kayak pemuda-pemudi aja, pemuda-pemudi RW 8 gitu. Lebih tepatnya ya Pemuda 8 waktu itu Pemuda nama 8, awalnya. nama awalnya. Pemuda 8 dengan logo yang seperti organisasi masyarakat ya. Itu dibuat kayak ormas. Jadi kalau gue emang keinginan apa ya? Keinginan kenal lingkungan, keinginan berkegiatan di lingkungan dan ya bisa membantu lingkungan sih kalau dari gue. Mungkin dari lu mah? Kalau dari gua pribadi sih, awalnya gua cuma sekedar iseng aja ya. Kayak gua bertiga. Lu nyari cuan. Nyari cuan. awalnya gua di Japos tuh temen gua cuma bertiga. Ini doang. Sampai waktu itu gua ketemu teman kecil gua cuma nggak nyapa, padahal dulu kecil bareng. Akhirnya udahlah kita coba buat kayak organisasi untuk rangkul semuanya biar kita deket lagi, kenal lagi, main bareng. Kayak gitu aja sih, simpel itu. Mungkin dari Eto bisa dari Eto. Mungkin waktu itu kita ngomongnya, kan itu kita mau ketemu pas lagi COVID ya. Iya. Nah, gue mikir anak-anak Japos nih banyak banget, apalagi anak RW 8. Umur-umurannya tuh yang banyak yang masih kuliah, masih sekolah, yang gak mungkin tatap muka kan. Jadi pasti di rumah doing nothing. Terus cuman mikir, kayaknya kita bisa gini ngebantu, sekedar cuman semprot desinfektan dan lain-lain gitu kan. Nah cuman kayaknya kalau misalnya tanpa naungan, tanpa wadah, nggak mungkin. Karena kita bawanya nama anak-anak 08 doang kan, RW 08 doang. Jadi kayaknya kita ngobrol, waktu itu dengar katanya pernah ada Karang Taruna, cuman udah nggak aktif lagi. Terus sudah nyoba ngumpulin anak-anak buat ketemu lagi, ngobrol lagi. Kebentuklah Karang Taruna RW 8. Itu aja sih kalau dari gua. Jadi intinya sama sih, kita bertiga, dari kita untuk kita ya, dari lingkungan ya untuk lingkungan. Masalahnya tuh anak-anak RW 08 yang gua tahu tuh aslinya tuh rame ya kan, asik, mau gerak. Cuman karena nggak ada wadah dan nggak ada aktivitas yang jelas, seringkali jatuhnya ke negatif. Umur-umuran kita kan umuran-umuran yang rentan sama hal-hal negatif kan, tawuran, narkoba, prostitusi dan lain-lain lah. Karena kita emang umuran banyak pengen tahu, dan itu Exploring everything. Harus mencoba. iya, maksudnya jadi kayaknya kalau dikumpulin jadi satu, dinaungin gitu sama pembina, terus ada wadahnya jelas kita mau ngapain, mau ngadain apa. Selain buat pengalaman, menurut gue sih seenggaknya
mengurangi resiko kita buat masuk ke hal yang negatif sih. Menurut gue sih gitu. Jadi kayaknya bagus deh kalau misalnya ada dibelokin ke hal yang positif kayak gini. Betul. Terus Coba dong ceritain awal-awal masa kalian merintis organisasi ini. waduh, mungkin gue dulu ya. boleh. Kalian mah Waktu pertama kali rapat tuh menurut gue kita udah effort banget sih. Dari pertama kali rapat kita rapat deh, hujan. enggak, Kita- jangan rapat. Iya, perekrutan pertama kali bukan rapat. Oh iya, Dapat. Yang kita yang- ngumpul pertama kali lah. Yang gua ngomongin sama Arif, udah lu keluarin mobil, lu jemput anak-anaknya satu-satu karena hujan ya. Iya betul. Awal-awal tuh kita kayak jemput bola tuh kita samperin satu-satu naik mobil. Yang kita samperin ini waktu itu lagi sibuk usaha. Nah, kebetulan lagi libur. Itu kita paksa kita pepet mulu tuh karena itu doang yang masih nongkrong di Japos. Nah, anak-anak yang lainnya tuh nongkrongnya di luar Japos, ya kan. Yang masih Sekalinya ada pun sentuh lah ya. iya, pokoknya yang masih in touch lah. Nah, anak ini kita bertujuh, termasuk gue bertiga. Itu kondisi hujan di rapat pertama, cuman buat ngomongin kalau ada ini bagus nggak ya, ya kan, penting nggak ya? Sekedar temuan gagasan aja. Iya, Itu buat tuh niat awalnya social covid inget banget. pertama tuh kita ngomongin itu. Social covid. Setelah itu baru tuh mulai. Oh ya udah kita bikin Undangan. undangan. Minta bantuan sama Pak RW untuk ngasih tahu ke Pak RT masing-masing Iya, bahwa ada iya. ini segala macem. Alhamdulillah ya. Nggak ada juga. Nggak ada Ya nambah lah 2-3 orang ya. Iya. Ya. Cuman yang awalnya 7 orang itu juga ada yang keluar. Jadi nominalnya sama ya. Sama. Enggak. Cuman akhirnya sih nambah sampai rame. Akhirnya yang bahkan anak baru pindah pun ikut. Ya, jadi gue malah kayak yang tadinya, ini serius ada warga juga gitu anak kayak, ini anak sini apa bukan sih? Sampai akhirnya ternyata dia anak sini gitu. Jadi malah banyak teman baru ya. Banyak yang kita baru kenal juga sih semenjak di sini. Iya, itu kita door to door loh, bener-bener door to door kayak Di sales. Kayak sales. sales door to door bener. Ngeprint 150 undangan. Ngasih-ngasihin ke rumah-rumah. Oh jadi di undangan kebetulan kan yang tanda tangan gue sama Emma. Itu pada saat malam gue tanda tangan tuh kayak ada apa ya? Aneh. Tanggung beban- jawab beban yang beban. kayak tangan nih Mot nih. Iya tanda tangan ya. Tanda tangan Mot. Iya. Ya, bismillah. Terus waktu pas hari H undangan pun awalnya sempet panik juga sih. Setengah jam pertama tetap cuma 10 orang doang. yang datang. Ya, kita kan emang on time banget anak ya. Karena di sini emang ada yang pakai waktu Indonesia Barat, ada waktu Timur, jadi beda-beda. Cuman nggak tahu ya, dulu tuh awalnya kita cuman pengen seenggaknya anak muda rame ada semprot desinfektan atau sekedar lu masang banner 3M ya kan. 3M tau nggak 3M? Menjaga jarak, Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. mengurus sejadah. Oh. Ya itu doang sih awalnya sih. Cuman sampai door to door sampai akhirnya rame banget sih. Awalnya bukan pesimis ya. Awalnya tuh coba ya. Apa deh kalau emang cuma 10 yang datang. Karena kesulitan kita ya, anak-anak yang kita tahu warga sini tuh, anak-anak mudanya tuh kan produktif banget ya. Dari pagi siang tuh hidup ya kan, alias Nocturnal. hidupnya nokturnal ya kan. Jadi tantangan sih, walaupun pada akhirnya sekarang ya bagus lah. Peningkatan. Peningkatan. Sudah ada pergerakan. Terus pertanyaannya, Lalu terus kan. Terus iya, ayo. Nah. Ya udah. Apaan? Pertanyaan habis bos. Habis. Habis. Cuman tadi kalau gue bilang cerita ngerintisnya itu belum selesai sih. Kalau cuma sampai pada saat kita ketemu yang sampai 30 orang itu, kan berikutnya tuh masih struggling gitu Pak. Oh, kita masih struggling. Kita dari door to door ketemu, kita ngadain rapat berkali-kali buat acara sampai kita bikin 2 acara ya, Sumpah Pemuda dan Desinfektan. Itu masih belum ada namanya pemilihan ketua,
wakil dan lain-lain. Jadi kita semua cuma rembukan dulu bareng-bareng, Koordinator waktu itu. saling kenal. Oh iya, kita cuma pakai koordinator. Jadi jatuhnya kayak ini ya, Kayak koordinator per RT itu waktu itu. kayak negara bagian lah ya, Negara bagian. elektoral ya. Ya geng BTN, geng komplek kalau. Iya, itu dari situ bikin 2 acara. Yang disinfektan pertama tuh keren sih ya. Wah, keren banget Keren sih. banget. Dan gue nggak ada ekspektasi kayak anak-anak punya antusias juga buat ngerjain sesuatu yang Sosial dan pagi hari. sosial, Pagi hari itu hal yang mesti. jam Eh, pagi udah kumpul men. sorry, gua kebetulan gua kerja di hari itu. Gue cuman mantengin lewat grup WhatsApp. Itu cuman ya Allah, mana mungkin gitu ya. Orang-orang ini gitu bisa jam 7 pagi itu udah bangun. Kadang ya sih. Ya kan? Masalahnya jam 4 pagi itu gue masih ngeliat di grup rame gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang Wow, gila sih, harus diapresiasi banget sih buat anak Japos. Terus mungkin setelah itu adalah nih setelah Sumpah Pemuda kita lanjut ke pemilihan lah ya. Sumpah Pemuda juga seru tuh kalau gue ceritain. Parah. Sudah, gue tahu tuh, gue kan jarang ngumpul ya, karena gue sibuk kerja dan gue punya keluarga. Kalau mereka kan haji ya. Ya. Jadi dengan organisasi yang belum ada ketua, struktural belum jadi, menurut gue sih hebat banget karena kita bisa nggak manggil sih, kita mengundang dan kebetulan acara itu Cukup berhasil ya. cukup dinanti buat warga, buat yang gue tahu sih mungkin warga gue nggak tahu warga lain, cuman di sekitaran rumah gue yang pasti keluarga gue yang pasti tuh itu senang banget sih ngeliatnya anak-anak aktif dan lain-lain, apalagi ada tamu terhormat ya ikut datang. Dan dia ngeklaim kalau kita doang nih satu-satunya yang bikin upacara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda setangsel. Dengan protokol. Dengan protokol. Itu gua banget sih. Iya. Gua nggak ada waktu pertama kali bikin tuh gua nggak ada bayangan ke sana sih sampai Yeah. bisa dibilang percontohan. Sekarang ini bukan klaim dari kita Iya, ya, cuman memang dari ada atas lah ya. sumber yang bilang kalau ya kita udah sebagai percontohan. Iya, itu Pilot dari project lah kita. pilot project itu kebetulan kita datang ada kita turut mengundang wakil wali kota yang alhamdulillah sekarang udah Akan menjadi wali kota. akan menjadi tapi udah sudah terpilih menjadi wali kota. Selamat buat Pak Benyamin. Terus juga kita datang ada dari DPRD Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan, Komisi 3 Ibu Emanuel Ridawati ya. dari PSI. terima kasih buat kasih, Bu. buat kehadirannya. Makasih buat dengan kehadirannya itu ngebantu anak-anak dan warga lain buat percaya sama kita, Iya. buat ngedukung kita banget sih itu. Buat naikin image kita banget sih. Buat bikin di Mas kita. Sorry ya. It's Citra everything kan? emang Citra segalanya, tapi gue sih kita kan ngobrol. Kalau kata salah satu pembina, sombong boleh asalkan positif. Oh iya, 3 jam. cerita bahwa acara Sumpah Pemuda itu anak-anak itu siap latihan upacara itu. Gue kasih tahu nih, acara jam 7 pagi, anak-anak itu latihan jam 7 malam. Baru pertama kali latihan. Apaan? Upacara latihan 9. 12 malam. Setengah 12 malam. Jadi berapa sih? 6 jam. 6-7 jam ya. 6,5 jam mau acara mulai baru pada latihan. Itu sesuatu yang Terus kayak kita mau ngegambar, jadi ada lapangan tenis itu memang konsepnya mural nih. Kebetulan kita ada seniman yang anak seni banget lah. Itu Salah satu anggota kita iya, ya. salah satu anggota kita anak seni banget. Udah gampang, kita bikin aja Mural. mural. Itu ya pengerjaannya Hamin 5 jam. 5 jam. Jam 2 pagi. 5 jam. Kita gelar tikar di situ terpal di rumput-rumput. Udah yang duduk-duduk di situ, yang tiduran, yang ngerjain. Ya. bisa bayangin ya, 5 jam sebelum mulai acara jam 7, jam 5 masih ada hal yang harus dikerjakan kan. Jadi itu alhamdulillah badan tuh jadi sehat ya. Ya, sehat banget. Terus malam kelar acara penutupan, alhamdulillah ya besok 3 orang tipes ya. Apalagi waktu itu gue sempet lupa tuh, gue dapat tugas perkap untuk nyiapin terpal.
Saking hektiknya pas hamil 7 jam itu, warung udah tutup gue gedor. Kalau nggak besok nggak pakai terpal. Oke, kita ngebahas apa lagi ya? Mubes juga seru. Mubes. Eh, Oh, pemilihan ketua. Enggak, enggak. Pemilihan ketua dulu dong. Di soal muda gitu pemilihan ketua. Oke, terus pada akhirnya setelah ada 2 kali acara yang lumayan besar menurut kami, kita ngadain namanya pemilihan ketua dan wakil ketua Karang Taruna RW 08. Itu dramanya banyak. Dramanya banyak banget pak. Dari Sangat parah. berapa calon yang mau maju itu banyak Iya. banget tuh. Itu internal dan eksternal itu banyak konflik ya. Banyak. Banyak juga warga yang nggak dukung karena ini suatu situasi COVID, ya kan. Walaupun kita juga belajar menerapkan protokol yang Yang diharuskan diwajibkan oleh pemerintah gitu. Kita juga nyoba. Itu waktu pemilihan ketua tuh seru banget sih, parah. Itu kita baru pertama kali udah ngalang-ngalangin kayak pemilu. Parah sih. Jadi ada tahapnya pertama pencalonan ya. Pencalonan yang kita sempat kena game berapa. Banyak. Oh, kita kasih tahu bahwa karena atmosfer yang seru banget nih, yang membara banget. Nah, pas pemilihan itu tuh banyak ego yang muncul dari masing-masing individu. Betul. Yang menurut gue sih nggak salah, malah bikin seru ya. Cuman emang ya namanya ego ya, seringkali kita lupa sama teman juga. Banyak konflik, cuman seru men. Seru. Itu jadi Ya kan? cerita. Itu jadi cerita. Pasti. Calonnya itu ada pasangan nih, pasangan calon itu ada Wafi dan Demas yang sekarang terpilih jadi ketua dan wakil. Terus ada Arya dan Fahmi Kami yang sekarang jadi sekretaris. yang sekarang jadi sekretaris Sama kepala bidang ekonomi. sama kepala bidang ekonomi. Itu sempat rame ya, cuman Parah. sekarang kita seru-seru aja sih. Jadi nanti mungkin gue bahas bareng Wafi sama Dewa Iya, ya, iya. kan, untuk masalah ini. Cuman memang itu udah sangat-sangat di luar apa ya? Di luar standarnya Karang Taruna mungkin ya, untuk kita membuat pemaparan visi misi. Pemaparan visi misi kita datengin orang kita Jadi kita ngundang ada dari empat undangan dari sekretaris kelurahan, Iya, BNPB BNPB. ya. Terus ada juga Karang Taruna. Kelurahan. Dari Sama satu lagi itu yang pasti Pak Ustadz. Ustadz. Pak Ustadz kita undang juga. Oh, bapak-bapak. Bapak. Kebetulan tuh waktu sebelum mekanisme itu sangat seru ya. Bapak-bapak sangat gak setuju dengan cara yang kita pilih. Karena itu kan nyaingin ini ya, apa namanya pemilihan presiden Amerika ya. Betul. Kita mau nyaingin atmosfer Joe Biden sama Trump. Betul. Kebutuhan kayak gitu. Terus habis itu begitu selesai pemaparan visi misi, Karang Taruna kelurahan aja bilang ini udah bukan level untuk RW sih kalau kayak gini. Karena itu acaranya proper banget sih. Proper banget. Proper banget. Habis itu kita nyebar undangan hampir 470 suara. Yap. Ya. Kita nyebar kertas suara. Kita door to door satu-satu. Itu juga seru banget tuh. Seru banget. Seru. Udah habis terpilih, acara kita berikutnya itu adalah Mubes. Itu sih yang kita nggak nyangka sampai ada Mubes gitu dengan acara berjalan secara teratur banget sih menurut gue ya. Menurut gue itu harus diapresiasi karena kebetulan buat kita gitu itu hal yang aneh ya, harus pakaian yang rapi, menjaga tata krama dalam acara ada tata tertibnya lah ya. ada tata tertib, itu hal yang asing ya. Kita kan sih orang di belakang meja banget ya. Yang ya Kan kita 10 jam di calon PNS kebetulan ya. Enggak, kebetulan mulut-mulut anak-anak RW 08, kebetulan teman-teman kita main ini anak-anak Karang Taruna. Dan mulutnya Mulutnya kan anak-anak Kemang ya, anak-anak Pondok Indah yang naik mobil, yang nongkrongnya tuh. British gitu. Ya, alias British Goplik ya. Jadi cuman itu hal yang harus diapresiasi banget sih menurut gue.
dan persiapannya itu lebih keren lagi sih. Oke. Parah. Terus Cuman nanti mungkin gue akan ngundang Demas dan Wafi untuk ngebahas Mubes dan tentang ketua ini kali. Dan Oke. mungkin gue berharap ini kita ada regenerasi ke generasi berikutnya sih. Pasti. Jangan sampai berhenti di kita doang. oh iya, langsung aja kita ngomong ke harapan aja kali ya. Iya. Harapan acara atau enggak ini deh. Impian lo Karang Taruna tuh mau bikin acara apa sih? Oke. Menurut lo dulu deh ya, gimana? Gue tuh memang impiannya tuh membuat suatu apa ya? Jadi kebetulan di 2016 itu kan gue bikin ya di Japos itu yang Starlight Fest. Cuman gue ada impian gimana caranya gue bisa ngalahin itu dengan bikin konser musik dengan bintang tamu yang lebih oke, dan kita juga mungkin bisa bikin bazar ya, bazar yang gede, bukan hanya untuk warga Japos. Kalau misalnya emang kita bisa dapat akses bikin di luar, Itu abang-abang bisa kita suruh diem nggak? bikin konser musik atau Konser musik, bazar, apalagi? ya itu dua yang memang bener-bener, cuman yang bener-bener wah ya. Oke, jadi gue kasih tau bahwa area ini jiwa seninya banyak banget ya. Kan Dan waktu DPR datang tuh diperkenalkannya sebagai anak seni. area ini seekor seniman yang konsisten, Sangat Sangat. konsisten. alias banyak bet mau, ya kan? Sangat konsisten. Multi talenta. Dia pengen bikin acara musik, acara bazar, acara-acara yang Oh, gue mau bikin pameran. pameran lukisan ya. Apa aja? Apapun. Lu pameran lukisan, lu pameran foto cuma dicetak. Oke. Kalau hari ini 3, besok tiba-tiba bisa jadi 5. Bisa. Tapi 5-nya beda dari yang 3 kemarin. Yes. Itu namanya inovasi, men. Iya. Masalahnya 3 itu belum jalan juga ya. Kalau emot, nah emot lu mau apa emot? Gue sih cuma pengennya, kalau gue sih puncak acara gue pengen di festival musik sih. Tapi gue pengen banget kayak buat festival yang proper gitu. Kalau bisa yang Berhari-hari gitu nanti. nggak usah berhari-hari. Minimal orang-orang dari luar tahu kalau oh ternyata karena terlalu Japos bisa loh jadi penyelenggara yang membuat acara yang asik. Kita semua bisa lah, bisa buat festival yang Oke, dari emot pengen festival musik kayak festival musik yang gede. Kalau gue kebetulan gue nggak begitu tahu musik kayak yang lain, gue nggak anak seni kayak yang lain. Cuman gue pengen sih sekedar nanam pohon kali ya. Atau kalau bisa anak-anak misalnya naik gunung rame-rame, kita ada operasi semut ngebersihin sampah-sampah kecil di gunung yang sering kali orang lain sepelein. Cuman kalau misalnya setahun semua orang nyepelein, menurut gue sih gunung pun nggak beda jauh sama Bantar Gebang nantinya. Ya, sangat disayangin sih, pengen banget sih gitu. Itu doang sih. terus udah sih harap apa lagi ya harapan Udah lah ya. Gue mau syuting lagi VJ nih. Ya, belum kelar nih. Abis itu Gue mau manggil Wafi sama Demas. Wafi sama